Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ikhwati wa akhwati al-azza rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan malam ini kajian kitab Nihayatul Alam tentang tanda-tanda hari kiamat, As-Sura wal Kubra. As-Sura sudah selesai dan kita masuki tanda kiamat yang besar. Yang pertama yaitu datangnya Dajjal. Pembahasan kita malam hari ini masih sekitar Dajjal. 10 tanda pertama dari 10 tanda kiamat paling besar terakhir. Walaupun di antara tanda-tanda kiamat besar ini diselingi tanda-tanda yang lain. Baik, saya lanjutkan masalah Dajjal. Terakhir kita membahas masalah Ibnu Sayyad yang bernama Sofi Ibnu Sayyad, yang dia ternyata dia seorang dukun, ngaku-ngaku tahu yang gaib dan pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan dia itu Ibnu Sayyad hidup sampai setelah Rasulullah wafat, dia masih hidup. Kemudian cerita terakhir yang saya sampaikan bahwasanya Ibnu Sayyad ini seorang dukun, tapi dari riwayat yang diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ketika dia haji atau umrah ke Mekah, ada sebagian ulama mengatakan bahwa Ibnu Sayyad ini dia husnul khotimah, jadi dia bertaubat. Nah, setelah itu sampai akhir hayatnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang terakhir yang kita bahas. Baik, sekarang kita bahas tentang hikmah. Mengapa, apa hikmahnya? Mengapa Dajjal ini tidak ada dalam ayat Al-Quran? Tidak disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang Dajjal. Iya. Yang saya sampaikan dulu, yang ada Rasulullah hanya disuruh membaca oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, membaca 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 terakhir. Nah, untuk selamat dari Dajjal, itu yang ada. Tapi sementara dalam ayat Quran sini tidak ada kata-kata Dajjal atau disinggung Dajjal, tidak ada. Padahal Dajjal termasuk fitnah yang besar kan? Fitnah yang paling besar, maksudnya tanda yang besar-besar adanya kiamat. Dalam beberapa hadis juga Rasulullah mengajak kita, menyuruh kita supaya beristiadah dari Dajjal. Wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Itu hadisnya sahih. Ketika tahiyat itu, tahiyat akhir. Dan tentang ayat yang lain seperti dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa tanda kiamat, diantaranya tentang pecahnya rembulan, bulan, yang sudah kita bahas dulu itu, termasuk tanda kecil. Pecahnya rembulan itu ada dalam Al-Quran, dalam firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Telah dekat datangnya kiamat dan bulan telah terbelah. Ada disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian disebutkan juga tentang ini sebagian ya yang saya sampaikan, Ya'juj Ma'juj ada dalam Al-Quran, seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Sampai ketika tembok Ya'juj Ma'juj yang sekarang ada dan misterius tidak ada yang tahu dibuka, futihat Ya'juj Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari tempat-tempat yang tinggi. Wa hum min kulli hadabin yansilun. Wa hum min kulli hadabin yansilun, turun dari. Nah, nanti kita ceritanya lebih lengkap nanti di tanda kesekian ketika tentang datangnya Ya'juj wa Ma'juj. Nah, kemudian dan ada lagi seperti Dabbatul Ardi, itu ada di Quran. Nah, sementara Dajjal tidak disebutkan sama sekali. Apa kata ulama? Kata ulama mengatakan, apa hikmahnya di balik itu? Ada beberapa jawaban, di antaranya jawaban ulama bahwasanya Dajjal itu
secara tidak sharih, tidak jelas, itu sudah disebut dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Nah, ini potongan dari ayat dari surat Al-An'am yang bunyi ayatnya, saya baca lengkap aja ayatnya. Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika. Apakah mereka itu orang-orang Quraisy itu menanti-nantikan, orang-orang kafir itu menanti-nanti hanyalah kedatangan malaikat di hadapan mereka, atau datang Rabbuka, yakni adab Rabbmu, au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau mereka menunggu sampai datang sebagian dari tanda-tanda nih ba'du ayati rabbika, tanda-tanda Rabbmu. Mengapa terus yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, ketika telah datang sebagian dari tanda-tanda Rabbmu, pada saat itu, pada hari itu, la yanfa'u nafsan imanuha, maka tidak berguna lagi iman seseorang. Pada waktu itu sudah datang tanda, maksudnya termasuk datangnya Dajjal ini. Nah, Dajjal, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu, di mana dia belum pernah beriman sebelumnya. Kemudian au kasabat fi imaniha khaira, atau dia belum pernah berbuat kebajikan nah di dalam keimanannya itu, dengan keimanannya itu. Kemudian ayat lanjutan ayatnya, kulintadiru fa inna kulintadiru inna muntadirun, katakanlah Muhammad, tunggulah, jadi tunggulah adab Allah. Nah, inna muntadirun, dan kami pun juga akan menunggu. Nah, ini dari surah Al-An'am. Nah, terus mana dalalahnya di sini? Kan ada riwayat di Sahih Muslim yang berbunyi, maaf, riwayat Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun idza kharajna, ada 3 tanda hari kiamat. Kalau sudah keluar 3 tanda itu, lam yanfa nafsan imanuha, sama dengan ayat tadi itu. Pada waktu itu tidak seorang pun yang bermanfaat imannya. Lam takun amanat min qablu, mau beriman gitu tidak ada gunanya, karena dia sebelumnya sudah tidak beriman. Lam takun amanat min qablu. Apa itu? Ad-Dajjal. Nah, salah satu ayat ba'du ayati rabbi, Ad-Dajjal. Yang kedua ad-Dabbah, yaitu binatang yang berbicara. Nanti ini kita bahas. Kemudian tulu'us syamsi min maghribiha. Yang ketiga yaitu terbitnya matahari dari barat. Kemudian jawaban ulama juga diantaranya ada juga riwayat ayat, sebagai isyarat, bahwasanya Dajjal akan datang. Yaitu apa ayatnya itu? Tentang turunnya Nabi Isa. Allah berfirman, wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih. Dan tidaklah, wa im min ahlil kitabi, tidak ada seorang pun dari orang ahlul kitab, illa la yu'minanna bihi qabla mautih, kecuali mereka itu yani akan percaya betul-betul, la yu'minanna, betul-betul akan percaya, bihi, percaya dengan Nabi Isa, beriman dengan Nabi Isa, qabla mautihi, sebelum menjelang kematiannya. Jadi setelah Nabi Isa turun, orang-orang yang ketika itu orang-orang ahlul kitab yang ada pada saat itu akan percaya kepada Nabi Isa sebelum beliau wafat. Sekarang Nabi Isa sekarang tidak wafat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti wafatnya setelah Nabi Isa membunuh Dajjal. Wafatnya Nabi Isa. Berarti kan ada hubungannya dengan Dajjal, Nabi Isa itu. Kemudian Allah berfirman, wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida, dan kelak pada hari kiamat Isa itu akan menjadi saksi atas mereka. Kemudian ada juga ayat di ayat lain Allah berfirman dalam surat Az-Zukhruf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walamma duriba ibnu maryama mathalan idza qaumuka minhu yasiddun, dan di saat ketika putra Maryam, yakni Nabi Isa, walamma duriba ibnu maryama, ketika Isa dijadikan perumpamaan
idza qaumuka minhu yasiddun, tiba-tiba kaummu Muhammad, yakni orang-orang Quraisy, bersorak-sorai, bergembira ketika Nabi Isa dijadikan perumpamaan, terbuat dari tanah, juga dia juga bukan anak Allah, dia bukan Tuhan. Terus ayat berikutnya, wa qalu a'alihatuna khairun amhu. Berkata orang-orang Quraisy itu kepada Nabi Muhammad, mereka berkata, mana yang lebih baik? A'alihatuna khairun, apakah Tuhan kami, sembahan mereka itu, berhala-berhala mereka itu lebih bagus, amhuwa, atau Isa? Kata mereka, ma darabuhu illa jadala, mereka itu tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu Muhammad, illa jadala, lakah kepadamu illa jadala, melainkan dengan maksud hanya untuk berdebat dan membantah saja. Balhum qaumun khasimun, bahkan mereka itu sebenarnya adalah kaum yang suka bertengkar dan berdebat. Ayat berikutnya, in huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israil. Sesungguhnya tidak lain Nabi Isa itu adalah seorang hamba. Kami beri nikmat kepadanya, yakni nikmat kenabian, nikmat kerasulan. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan dia masalan, perumpamaan, contoh perumpamaan bagi Bani Israel. Terus gimana di sini anunya? Jelas sudah. Nabi Isa akan turun dan akan membunuh Dajjal. Dalam beberapa hadis sahih. Nanti lanjutan dari cerita tentang Dajjal ini nanti. Jadi masih ini kesekian ya, masih tidak mungkin selesai malam ini masalah Dajjal. Masih ada cerita-cerita yang lain tentang Dajjal ini. Baik, kemudian saya lanjutkan. Itu sudah. Jadi walaupun tidak ada secara sharih terang tentang Dajjal di Quran, tapi secara implisit dijelaskan oleh Allah tentang Dajjal akan turun. Baik, sekarang judul di sini disebutkan hadis-hadis yang menerangkan tentang turunnya Dajjal, bahwa termasuk tanda kiamat. Saya akan membaca hadisnya dari Sahih Muslim. Saya baca hadisnya tentang 10 tanda itu loh. Dari Hudzaifah ibnu Asid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, berkata Hudzaifah ibnu Asid, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alaina. Suatu ketika Rasulullah datang kepada kita, muncul di tengah-tengah kita, maksudnya ittala' alaina wa nahnu natadzakar. Ketika itu kami sedang berbincang-bincang, berbicara. Faqala ma tadzakaruna, apa yang kamu perbincangkan? Kata Rasul, apa yang kamu bicarakan? Qalu nadhkuru sa'ah, kami berbicara tentang kiamat Rasulullah. Qala, bersabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, innaha lan taquma, sesungguhnya kiamat itu tidak akan bangkit hatta tarawna qablaha 10 ayatin, sampai kamu melihat sebelumnya 10 tanda-tanda. Ini yang tanda-tanda terakhir ini sudah, yang besar tanda-tanda. Makanya disebut amaratus sa'ah al-kubra. Kalau as-surah itu jumlahnya kan 100 lebih kan, yang sudah kita bahas itu. Nah ini yang 10 terakhir nih, yang paling besar, yang besar. Kemudian fadzakara, disebutkan terus ad-dukhan, kabut tebal, awan tebal, hitam, ad-dajjal, sudah. Kemudian ad-dabbah, binatang besar yang berbicara dengan manusia. Wa tulu'us syamsi min maghribiha, munculnya matahari dari barat, terbitnya matahari dari barat. Wa nuzulu Isa ibni Maryam, turunnya Isa ibnu Maryam alaihi salam. Wa Ya'juj wa Ma'juj, keluarnya Ya'juj Ma'juj dari tembok mereka keluar. Kemudian wa salasatu khusufin, dan akan terjadi 3. Jadi dengan 3 ini jumlahnya nanti 10 dengan termasuk 3 yang disebutkan. Salasatu khusufin, 3 kali gempa. Bukan hanya sekedar gempa ini, gempa yang membelah bumi dan menenggelamkan semua yang ada di atasnya. Bukan hanya sekedar gempa saja, jadi bumi akan terbelah dan tenggelamkan semua, dimasukkan ke dalam yang ada di atasnya bumi itu. Apa itu? Khosfun fil masyriq, terjadi gempa di bagian timur. Kemudian khosfun bil maghrib,
bagian barat dari bumi ini. Wa khasfun bi jaziratil Arab. Ini yang kesembilan. Dan gempa yang akan terjadi di Jazirah Arabiyah. Mekah sekitarnya, Mekah di Madinah, di Jazirah Arabiyah. Dan yang terakhir, wa akhiru dzalika, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terakhir yang ke-10 dari itu semuanya adalah narun takhruju minal Yaman. Ada api yang datang dan keluar dari Yaman. Nah, tatrudun nasa ila mahsyarihim. Api ini yang akan mengusir orang-orang yang hidup pada saat itu ke padang mahsyar. Nah, ke padang mahsyar. Baru setelah itu terjadi kiamat. Nah, tiupan sangkakala itu langsung. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik. Kemudian yang tadi sudah saya sebutkan tadi, ya salasun itu Rajana 3 itu sudah saya baca hadisnya. Kemudian ulama mengatakan bahwasanya datanya Dajjal ini termasuk fitnah, cobaan dari Allah SWT, tanda kiamat yang ada di atas bumi yang paling hebat. Nanti masih ada gimana kerjanya Dajjal itu gimana nanti. Beberapa hadis saya sampaikan. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah khalqun akbar minad Dajjal. Tidak ada perkara mulai diciptakannya Adam sampai datangnya hari kiamat nanti suatu perkara yang lebih besar daripada perkara Dajjal. Tuh. Wa fi riwayatin, di riwayat yang lain, ini sahih riwayat Imam Muslim, akbar pakai amrun akbaru minad Dajjal. Tadi khalqun, perkara yang lebih besar dari perkara Dajjal. Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fin nasi fa athna 'ala Allah bima huwa ahluhu. Rasulullah berdiri berkhutbah di depan sahabat, kemudian dia memuji Allah sesuai dengan sifat-sifat Allah, di mana dia itu memang ahluhu bima ahluh, yang patut dipuji Allah. Summa dzakarat Dajjal. Dan di antara khutbah beliau isinya adalah beliau menyebut Dajjal. Faqala, tentang Dajjal beliau berkata, inni la unzirukumuhu, sungguh aku betul-betul memperingatkan kamu terhadap Dajjal. La unzirukumuhu wa ma min nabiyyin illa anzara qaumahu. Tidaklah setiap nabi yang diutus oleh Allah kecuali akan memberi peringatan tentang Dajjal. Walakinni sa'aqulu lahum fihi qawlan, tapi aku akan berkata kepadamu suatu perkataan, lam yakulhu nabiyyun liqaumihi, di mana perkataan ini belum pernah diucapkan oleh nabi sebelumku. Jadi maksudnya setiap nabi itu memberi peringatan kepada umatnya tentang Dajjal, tapi tidak lengkap gitu kan. Pokoknya Dajjal disampaikan, diberi peringatan terhadap Dajjal, memberi peringatan. Apa ya satu ucapan itu, satu perkataan itu innahu a'war. Ini yang tidak disampaikan oleh nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Dajjal itu a'war, bermata satu. Wa innallaha laisa bi'a'war, dan Allah itu tidak a'war, tidak bermata satu. Kemudian hadis yang terakhir, Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ghairad Dajjal akhwafuni alaikum. Tidak ada selain Dajjal yang lebih aku takutkan atas kamu. Tidak ada selain dari Dajjal yang lebih aku takutkan atas kamu. In yakhruj wa ana fikum. Kalau Dajjal itu keluar dan saya hidup, wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum, maka saya akan berdebat dengannya, bukan kalian. Itu kata Rasulullah SAW. Wa in yakhruj, akan tetapi apabila Dajjal keluar, walastu fikum, dan aku tidak ada di tengah-tengah kalian. Jelas ketika Dajjal itu ketika Dajjal itu turun, terus Nabi Isa turun, itu tidak ada Rasulullah SAW. Rasulullah masih ada di alam barzakh. Nah, nanti yang pertama kali bangkit
setelah hari kebangkitan Rasul yang pertama bangkit. Ana awwalu man tanshaqqu anhul ardu wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffain. Jadi setelah kiamat kemudian terjadi ke hari kebangkitan, maka sayalah, kata Rasulullah SAW, pertama kali keluar dari tanah, dari bumi ini, yang pecah pertama, dan saya yang pertama kali memberi syafaat dan diberi izin untuk memberi syafaat. Baik. Kemudian lanjutan, wa in yakhruj walastu fikum, apabila Dajjal keluar dan aku tidak ada di tengah kalian, famruun hajiju nafsi, maka ketika itu setiap orang dia terus yang akan menyampaikan hujahnya melawan Dajjal itu. Wallahu khalifati ala kulli muslimin, dan Allah lah, kata Rasulullah, sebagai khalifahku, penggantiku yang akan memberi petunjuk kepada setiap orang muslim di saat dia menghadapi Dajjal. Nah, ini nanti berkenaan dengan keimanan seseorang ketika itu. Keimanan seseorang bagaimana ketika menghadapi Dajjal. Nah, nanti ada cerita, ada hadis bagaimana seseorang itu dibunuh oleh Dajjal sampai dia berdebat dengan Dajjal. Nah, itu disebutkan di sana. Terima kasih ikhwani, sampai di sini dulu kajian kita malam hari ini. Dan masih ada cerita-cerita tentang Dajjal, atau kita sebelumnya, setelah ini mungkin ada saya singgung lagi tanda-tanda kecil, ya, bukan hanya sebelum Dajjal itu keluar. Nah, saya terangkan sebagai nanti insyaallah taala sebelum Dajjal muncul. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita akhiri liqa malam ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.